أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kami dari kelompok 8 akan membahas mengenai membaca sebagai suatu keterampilan berbahasa. Di dalamnya kami akan membahas mengenai pengertian, tujuan, membaca sebagai suatu keterampilan, aspek membaca, dan tahap mengembangkan keterampilan membaca. Nah, sebelum lanjut, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Hafizah Nur Sabrina dengan NIM akhir 008. Yang kedua ada Siti Nur Aisyah dengan NIM akhir 017. Dan ada Aulia Azkawigati dengan NIM akhir 021. Nah, langsung saja mari kita simak videonya. Materi yang pertama mengenai pengertian dan juga tujuan membaca akan disampaikan oleh Aulia. Kepada Aulia disilahkan. Baik, yang pertama kita akan membahas pengertian membaca. Membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa yang sangat penting peranannya dalam kehidupan. Sebelumnya, kalian tahu tidak pengertian dari membaca itu sendiri? Membaca, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis. Jadi, membaca sebagai kegiatan mengkaji isi dari tulisan untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang terkandung dalam tulisan tersebut. Menurut Tarigan, membaca merupakan suatu proses yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui kata-kata serta memahami arti yang terkandung di dalam bahan yang tertulis. Sedangkan menurut William, membaca sebagai proses mengerti pesan yang disampaikan lewat simbol tulisan dan menentukan makna pesan bagi situasi secara faktual. Jadi dapat disimpulkan membaca sebagai kegiatan mengamati dan memahami isi dari tulisan yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi yang disampaikan penulis tentang sesuatu yang terkandung dalam tulisan tersebut, yang pada akhirnya pembaca dapat menyimpulkan suatu hal dengan nalar yang dimilikinya. Selanjutnya, kita akan membahas tujuan membaca. Pada dasarnya, membaca memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum membaca yaitu untuk mencari dan mendapatkan informasi dari sumber tertulis. Secara lebih khusus, tujuan membaca untuk mengenali tanda-tanda baca dengan unsur bahasa yang formal, serta mengenali hubungan antara bentuk dengan makna. Tujuan membaca menurut Tarigan adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, isi dan memahami isi bacaan. Untuk itu, kegiatan membaca tidak hanya berhenti pada pengenalan bentuk, melainkan harus sampai pada pengenalan makna. Terima kasih Aulia atas penjelasannya. Materi selanjutnya mengenai membaca sebagai suatu keterampilan dan aspek-aspek membaca akan dijelaskan oleh saya sendiri. Membaca adalah salah satu dari 4 keterampilan berbahasa. Keterampilan membaca merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa tulis yang reseptif. Kenapa disebut reseptif? Karena dengan membaca, seseorang akan mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan, dan juga pengalaman-pengalaman yang baru. Semua yang diperoleh melalui bacaan akan memungkinkan orang tersebut mampu mempertinggi daya pikirnya, mempertajam pandangannya, dan juga memperluas wawasannya. Keterampilan membaca yang baik membuat siswa mampu memahami apa yang disampaikan oleh penulis. Nah, Henry Guntur Tarigan menyebutkan 3 komponen dalam keterampilan membaca. Yang pertama ada pengenalan terhadap aksara-aksara serta tanda-tanda baca. Pada komponen ini merupakan suatu kemampuan atau keterampilan untuk mengenal bentuk-bentuk yang tersurat dalam suatu bacaan. Yang kedua, korelasi aksara beserta tanda-tanda baca dengan unsur-unsur linguistik yang formal. Pada komponen ini merupakan suatu kemampuan dan juga keterampilan untuk menghubungkan antara bentuk lambang bahkan bunyi dengan bahasa kegiatan membaca berawal dari belajar mengenai sesuatu. Yang ketiga, hubungan lebih lanjut dari A dan B dengan makna atau kemampuan dan keterampilan yang berkualitas, yaitu mempunyai intelektualitas dan kognitif. Selanjutnya, aspek-aspek membaca. Menurut Tarigan,
Aspek-aspek membaca dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan yang bersifat mekanis yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih rendah atau lower order. Nah, keterampilan ini mencakup yang pertama, pengenalan bentuk huruf. Pada tahap ini, siswa pertama kali mengenal huruf dan tanda-tanda baca serta cara pengucapannya hingga membentuk suatu kata yang bermakna. Misalnya rangkaian huruf B, U, K, U jika dibaca adalah buku. Yang kedua, pengenalan unsur-unsur linguistik. Pada tahap ini, siswa mengenal fonem, makna kata, dan pola kalimat. Misalnya huruf B berarti dibaca B, bukan D. Misal kata pensil berarti adalah alat untuk menulis, bukan alat untuk makan ataupun yang lainnya. Yang ketiga, pengenalan hubungan atau korespondensi pola ejaan dan juga bunyi. Pada tahap ini, siswa belajar cara menyuarakan kata yang tertulis. Misalnya, kata buku, maka cara menyuarakannya harus sesuai dengan huruf yang ada, yaitu B-U-K-U, bukan huruf yang lain. Nah, selanjutnya keterampilan yang kedua yaitu keterampilan yang bersifat pemahaman yang dapat dianggap berada pada urutan yang lebih tinggi atau higher order. Nah, keterampilan ini mencakup yang pertama, memahami pengertian sederhana. Yang kedua, memahami signifikasi atau makna. Misalnya, maksud dan tujuan pengarang, keadaan kebudayaan ataupun reaksi dari pembaca. Yang ketiga, evaluasi atau penilaian. Yang keempat, kecepatan membaca yang fleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Materi selanjutnya mengenai mengembangkan keterampilan membaca dan juga tahap-tahap pengembangan membaca akan dijelaskan oleh Aisyah. Kepada Aisyah, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dalam membaca. Adapun strategi dalam membaca yang pertama yaitu strategi bawah atas. Strategi ini digunakan dalam membaca tahap awal, di mana strategi ini akan memperkenalkan nama dan bentuk huruf. Kemudian gabungan dari huruf menjadi suku kata, gabungan suku kata menjadi kata, dan gabungan kata menjadi kalimat. Yang kedua, strategi atas bawah. Strategi ini merupakan bentuk pemahaman teks yang dimulai dari tingkat yang tinggi ke tingkat yang lebih rendah, di mana pada pemahaman ini para pembaca memulai dulu dengan cara memprediksi, kemudian mencari input untuk mendapatkan informasi yang cocok di dalam teks. Yang ketiga, ada strategi campuran, di mana strategi ini menggabungkan strategi bawah atas dengan strategi atas bawah pada waktu yang bersamaan. Yang keempat, ada strategi interaksi, di mana ini merupakan suatu bentuk pemahaman teks bacaan dengan cara menginteraksikan latar belakang pengetahuan pembaca dengan teks yang akan dibaca. Yang kelima, strategi KWL. Dalam strategi ini terdapat 3 langkah dasar, yaitu yang pertama, apa yang saya ketahui ataukah, merupakan kegiatan sumbangsari pengetahuan dan pengalaman sebelumnya tentang topik yang akan dibaca. Yang kedua, what I want to learn atau W, di mana pada langkah ini guru menuntun siswa untuk menyusun tujuan khusus dari membaca. Yang ketiga, ada what I have learned atau L, di mana kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan membaca. Kegiatan ini merupakan bentuk tindak lanjut untuk menentukan, memperluas, dan menemukan seperangkat tujuan membaca. Yang keenam, strategi kegiatan membaca langsung atau DRA. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan baca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstentif. Yang ketujuh, strategi membaca dan berpikir secara langsung atau DRTA. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Yang kedelapan, strategi SQ3R. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk menentukan kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Selanjutnya yaitu tahapan-tahapan dalam membaca. Secara umum, tahapan dalam membaca dibagi atas 3,
yaitu yang pertama kegiatan prabaca. Pada tahap ini, pada awal semester kepada siswa diajarkan yang pertama sikap duduk yang baik, yang kedua cara meletakkan atau menempatkan buku di meja, yang ketiga cara memegang buku, yang keempat cara membolak-balikan halaman buku dengan tepat, dan yang kelima melihat atau memperhatikan gambar ataupun tulisan. Yang kedua, kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca dilaksanakan inti pembelajaran membaca, di mana tahapan ini sering disebut dengan tahapan membaca. Pada tahapan ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan oleh seorang guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih oleh guru ataupun siswa. Yang ketiga, tahap kegiatan pasca baca. Dalam tahap ini, siswa sudah diarahkan pada pembelajaran membaca teknik, yaitu untuk memperbaiki dan melancarkan teknik membaca pada anak-anak. Artinya, melatih siswa dengan tepat dan mudah mengubah tulisan menjadi suara dengan memperhatikan ucapan, tekanan, dan irama. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan keterampilan membaca pada anak, di mana tahap perkembangan keterampilan membaca ini berlangsung dalam beberapa tahap, yaitu yang pertama tahap fantasi. Pada tahap ini, anak-anak mulai belajar menggunakan buku. Mereka berpikir bahwa buku itu penting. Mereka juga mulai belajar untuk membolak-balikan buku dan kadang-kadang mereka membawa buku-buku kesukaannya. Yang kedua, tahap pembentukan konsep diri. Nah, di mana pada tahap ini anak-anak memandang dirinya sebagai pembaca dan mulai melibatkan diri dalam kegiatan membaca. Mereka akan berpura-pura membaca buku, memberikan makna pada gambar atau pengalaman sebelumnya dengan menggunakan buku. Menggunakan bahasa buku meskipun tidak cocok dengan tulisan. Yang ketiga, tahap membaca gambar. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai sadar akan cetakan yang tampak serta dapat menemukan kata yang sudah dikenal. Kemudian, mereka juga dapat mengungkapkan kata-kata yang memiliki makna dengan dirinya. Dapat juga mengulangi kembali cerita yang tertulis di dalam buku dan dapat mengenal cetakan kata dari puisi, serta mereka juga dapat mengenal abjad. Yang keempat, tahap pengenalan bacaan. Pada tahap ini, anak-anak sudah mulai menggunakan 3 sistem isyarat, yaitu grafonik, semantik, dan sintaktik, di mana ketiga isyarat tersebut digunakan secara bersama-sama. Di dalam tahap ini juga, anak-anak sudah mulai tertarik pada bacaan. Mereka juga sudah mulai mengingat kembali cetakan yang ada pada konteks. Kemudian mereka berusaha mengenal tanda-tanda yang ada pada lingkungan serta membaca berbagai tanda, seperti tanda-tanda yang terdapat pada kotak susu, pasta gigi, ataupun papan iklan. Yang kelima, tahap membaca lancar. Nah, pada tahap ini, anak-anak dapat membaca berbagai jenis buku yang berbeda secara bebas, menyusun pengertian dari tanda, pengalaman, dan isyarat yang dikenalnya, kemudian membuat perkiraan bacaan-bacaan. Terima kasih Aisyah atas penjelasannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan dari kami. Semoga kita semua dapat menambah wawasan mengenai keterampilan membaca dan juga dapat mengembangkan keterampilan membaca. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.